Saudara, saya bersyukur walaupun saya punya mama yang galak ya, tapi saya melihat sebuah cinta yang begitu besar, tulus tanpa pamrih. Saya ingat 2006 waktu saya putuskan kerja catering, saya tinggalkan dengan penghasilan lumayan, megang 154 karyawan catering lumayan di Maspion. Saya jadi hamba Tuhan dan semua orang bilang saya bodoh. Tapi mama saya bilang, kamu maju aja. Kalau itu panggilan Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Walaupun dulu zaman 2006 beda sama sekarang Bapak Ibu ya, hamba Tuhan udah kayak selebriti gitu. Kalau zaman dulu beda. Iya ma, saya jadi full timer gereja dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan. Ada produser dari Bandung membuatkan saya album pertama saya, Sentuh Hatiku. Waktu itu album itu keluar tidak ada yang melirik saudara. Saya mencoba mencari dukungan tapi nggak tahu kemana. Tiba-tiba papa saya meninggal dunia bulan Juni 2006. Lagi merintis karir. Yang bikin saya sedih gini, waktu papa saya meninggal, saya merasa saya sebagai anak tertua kok belum bisa bahagiakan papa saya, kasihan. Dia kecil di Medan, hidupnya susah. Dia menikah tetap susah. Sampai dia meninggal pun tetap susah. Hutang 38 juta dari tahun 83 gak pernah lunas. Mobil truk gak lunas. Rumah atas nama bank saudara, gak ada sesuatu yang lunas. Ditinggalkan semuanya kepada mama saya. Saya gak bisa bantu apa-apa saudara. Keuangan saya juga terbatas. Selesai penguburan, mama saya menangis jam 2 pagi sendirian, memeluk baju papa saya. Hati saya sedih saudara. Kalau saya punya uang, saya bisa bawa mama saya jalan-jalan atau shopping. Gak punya apa-apa. Saya cuma punya lutut bersujud, saya cuma doa gini, Tuhan, Tuhan bela keluarga saya. Jadikan saya Yusuf bagi keluarga ini. Tidakkah Tuhan lihat seorang hamba-Mu ini yang berdoa untuk menolong keluarga ini? Jangan permalukan saya, hamba-Mu. Saya banyak berdoa saudara. Saya kejar mulai dengan semangat mimpi saya. Saya tawarkan album saya ke gereja besar, ke pendeta besar. Semua menolak, mau salahkan gereja nggak bisa karena mereka nggak kenal dengan saya. 2007 ada sebuah gereja besar di Surabaya. Kalau saya sebutkan gerejanya saudara tahu semuanya. Jemaatnya 10.000, 6 kali ibadah. Anak gembalanya ngomong gini, Jason kamu boleh nyanyi di gereja saya 6 kali ibadah 2 lagu aja. Kamu boleh jual CD. Dulu saudara suka citanya saya boleh promosi. Gak apa-apa gak dikasih uang tiket, gak apa-apa gak dikasih uang hotel. Bodoh amat soal makanan, yang penting kasih kesempatan saya melayani. Sampai di Surabaya gak ada yang jemput saudara. Yang sampai sebuah SMS berkata, maaf pelayanan Anda kami batalkan. Saya udah bawa 700 CD saudara, terpaksa gak bisa dijual. Tiket saya pulang Senin hangus. Saya telepon mama saya di wartel waktu itu. Mama tolong cari pinjaman uang. Saya ceritakan semuanya. Pontang panting dia cari uang demi cintanya sama anaknya. Dapat uang, beli tiket baru, mahal, Lion Air. Saya pulang sore itu saudara. Saya kayak anak kecil nangis di pesawat, cuma liatin langit aja. Kunci A. Saya ngomong gini, Tuhan, saya gak mau jadi lagi hamba Tuhan. Saya gak mau lagi jadi penyanyi rohani. Saya gak mau tulis lagu lagi. Buat apa seperti ini? Katanya mereka hamba Tuhan, gak kasih kesempatan saya untuk nyanyi. Tuhan ngomong apa? Jason, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa menangis. Dia percaya kamu jadi anak berhasil. Di Jakarta, saya lupakan semua gereja besar. Saya lupakan pendeta besar. Saya cuma setia pada perkara kecil. Saya datangi komsel-komsel kecil, gereja-gereja kecil. Saya pelayanan ke pedalaman dengan uang sendiri. Apapun kondisinya saya gak mau ngeluh saudara. Apapun yang saya lakukan dalam pelayanan saya, karena saya melakukannya buat Tuhan. Tuhan melihat hati saya. 2007, 24 November. Kalau saya pikir-pikir ya, siapa sih saya ini? Cuma orang daerah. Kok bisa Ibu Liliana Tanu Sudibyo ngambil lagu saya untuk sinetron RCTI Natal Sentuh Hatiku. Dan berdirilah PT Impact Music dan dinyanyikan oleh Maria Sandi. Saudara tahu 2008 saya dapat kabar lagu Sentuh Hatiku meledak luar biasa. Jadi berkat buat dimanapun juga. Tiba-tiba saya seperti orang penting dicari sama perusahaan rekaman, sama provider handphone. Saudara tahu tabungan yang cuma di bawah 500.000. Tiba-tiba Tuhan gantikan seluruh pengorbanan saya di masa lalu. Tuhan gantikan sampai ratusan lipat saudara. Dari satu lagu Sentuh Hatiku yang saya jual ke 97 album. Dari satu lagu Sentuh Hatiku saya menerima nada sambung pribadi luar biasa saudara. Tuhan berkati saya. Ingat anak-anak muda, ingat saudara,
Kalau hidupmu diberkati, jangan lupa sama orang tua saudara. Saya hampiri mama saya yang 2008, yang udah jadi seorang janda udah 2 tahun. Saya bilang, Ma, sekarang saya udah cukup berhasil. Orang mulai kenal Jason, Ma. Mulai sering diundang pelayanan. Jason udah mulai sering naik pesawat Garuda. Udah sering dikasih hotel yang baik. Gak perlu promosi lagi, Ma. Tuhan berkati luar biasa. Mama mau hadiah apa? Bilang aja gak apa-apa. Namanya mama, semua ibu-ibu pasti tahu. Sama ngomongnya. Mama gak minta apa-apa. Yang penting hidup kamu baik. Jadi orang berhasil. Takut sama Tuhan. Udah lebih dari cukup. Saya bilang, udah mama gak usah lebay. Minta aja, susah amat sih, Ma. Saya bilang. Dengan air mata dia ngomong gini. Kalau lu maksa mama minta, mama kepengen punya mobil. Buset, saya bilang. Gak tanggung-tanggung, kenapa mama mau minta mobil? Mama saya seperti anak kecil ngomong gini. Mama bosen naik truk, udah jelek bekas bapak lu. Belum makan naik bawa ketek katanya. Mama kepengen punya mobil yang ada AC. Tapi mama duit dari mana, Kun, katanya. Saya cuma tersenyum. Ini loh, Ma, saya keluarkan hadiah pertama. Ini ada kunci mobil. Ada mobil Avanza terbaru di bawah. Itu buat mama ya. Lunas mah, gak cicil. Itu double blower. Habisin freonnya gak apa-apa. Nanti saya ganti. Yang kedua saudara, rumah saya tuh gak layak tinggal. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus, gak pernah ketemu kuntilanak sama pocong ngesot saudara. Hadiah yang kedua, saya kasih mama saya rumah di pinggir jalan. Rumah yang jauh lebih layak, 540 meter saya bangun. Dan adik saya bisa tinggal di sana, buka toko saudara. Gak perlu kontrak lagi. Dia jagain mama aja. Saya kasih mama saya juga 2 buah ruko saudara. 2 tingkat. Dengan tujuan bukan pamer, bukan. Supaya saya itu buat jaga-jaga. Kalau saya meninggal dalam tugas pelayanan, dia punya pegangan dalam hidup dia. Atas nama dia. Gak perlu nama saya. Kalau saya menikah, kalau punya istri mata duitan saudara. Puji Tuhan dapat istri baiknya luar biasa saudara. Yang ketiga, saya peluk mama saya. Saya ini Chinese Toto, orang Medan. Kami gak pernah namanya pelukan. Gak pernah mama saya tuh puji-puji saya, gak suka saudara. Tapi hari itu karena saya mencintai, mengasihi mama saya peluk dia. Saya sujud di kaki dia. Saya cuma pandangin mata dia. Dia cuma ngeliat saya begini, kenapa? Mam, saya minta maaf sama mama ya. Dulu waktu kecil sering kurang ajar. Sering teriak-teriakin mama belum bayar uang sekolah. Malu sama guru, sama teman. Ma, kenapa sih hari ini makan tempe dengan tahu, makan ikan asin? Bosen, Ma. Kapan bisa makan daging ayam setiap hari? Ma, kenapa sih harus gak seperti teman-teman saya tinggal minta sama duit sama orang tuanya dikasih? Mama ngasih uang udah sedikit, saya jualan es keliling, malu, Ma. Titipin kiri kanan mau jadi apa? Saya ini nyesel. Kenapa saya harus lahir di rahimnya mama sebagai anak orang miskin? Perkataan terakhir saudara itu menusuk hati mama saya. Dia gak banyak bicara. Dia cuma tertunduk, dia nangis. Besoknya dia jam 5 pagi keluar hujan-hujanan dengan motor bututnya. Saya gak tahu dia sedang demam. Kadang-kadang anak-anak ini gak ngerti kondisi orang tua. Dia seharian cari uang, saya gak tahu gimana caranya. Dia pulang jam 7 malam dengan pakaian yang dari basah jadi kering, dengan muka pucat, dengan muka yang sudah lemas. Dia bawa 1 kantong plastik kecil, isinya cuma 1 potong dada ayam dan beberapa lembar uang ribuan. Dia bilang gini, Akun sini, lu bayar uang sekolah 2 bulan ya. Yang sebulan lagi gampang mama cari. Ini puji Tuhan mama dapat daging ya. Duduk sini sama adik lu. Dia ke belakang, saudara tahu. Dia potong dada ayam itu dibagi 4. Aduh, jadi sedih itulah. Dibagi 4. Digoreng. Dikasih kepada 4 anaknya. Karena cintanya yang begitu besar. Dia cuma mojok sendirian di kursi. Ngomong apa? Mama lagi pengen makan nasi dengan garam aja.